Film berlatar pada tahun 1989. Di tengah-tengah hutan Norwegia, kita akan dikagetkan dengan kemunculan sebuah tangan dari dalam tanah. Rupanya tangan tadi adalah milik dari seorang anak laki-laki yang sepertinya baru saja berhasil kabur dari sebuah penyekapan. Tak jauh dari tempat tadi, seorang anak laki-laki lain nampak sedang buang air, sementara kedua orang tuanya menunggu di dalam mobil. Di waktu bersamaan, anak yang tak berbaju itu mendadak menyeberang jalan, yang membuat sebuah truk tergelincir dan menabrak mobil di mana kedua orang tua anak berambut pirang itu berada. Setelah itu, kedua bocah tadi hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. "19 tahun kemudian terlihat seorang pria bernama Kai Kos menghentikan mobilnya di satu papan petunjuk arah. Tak lama, satu mobil petugas pemakaman menghampirinya. Petugas yang bernama John itu pun berkata kalau ia turut berduka cita. Ia juga meminta Kai agar ikut bersamanya. Kai Kos, kondolerer. Mereka kemudian berbincang di mana terungkaplah kalau Kai sudah meninggalkan desa selama 19 tahun. Dan rupanya Kai kembali karena ibunya meninggal dunia. John kemudian memperlihatkan jasad ibunda Kai yang kita sebut saja dengan nama Martha. Namun nampaknya Kai enggan berlama-lama dan meminta proses kremasi segera dilakukan. John mencoba menasihati Kai di mana apa yang pernah ibunya lakukan semasa hidup harus bisa Kai maafkan. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukannya. Uansett hva som skjedde den gangen, og ta et skikkelig farvel. Gjør det ordentlig. Tanpa memperlihatkan wajah kesedihan sedikit pun, Kai membuka penutup wajah Martha. Kai bahkan dengan tega mematahkan satu jari tangan ibunya, hanya untuk memastikan kalau ibundanya benar-benar sudah tiada. Merasa yakin Martha sudah meninggal, Kai pun mencium ibunya. Tapi tiba-tiba ibundanya terbangun. Namun itu semua hanya lamunan Kai. Saat berniat pergi, seorang kawan lama sekaligus detektif bernama Sarah memanggil Kai. Di situ Sarah pun mengatakan kalau kini Kai mewarisi rumah besar ibunya. Kai Kos, varandra det. Brev eller noe testamente, så... Dalam perjalanan pulang, Kai melihat seorang gadis mencoba menghentikannya. Namun Kai nampak tak peduli. Dari cermin, Kai melihat gadis itu rupanya bersama kekasihnya. Setelah melewati jalan pegunungan yang begitu sepi, Kai sampai di sebuah rumah besar. Dari penampakannya saja terlihat rumah itu begitu menyeramkan. Kai kemudian masuk sambil membawa 2 jerigen BBM. Sepertinya Kai memiliki banyak kenangan buruk dengan tempat tersebut. Sampai-sampai ia ingin menghanguskan hunian itu. Sebelum menghanguskannya, Kai masih mencoba mengingat-ingat sisa-sisa kenangan saat terakhir ia tinggalkan. Ia kemudian masuk ke dalam kamar ibunya, di mana ia melihat begitu banyak boneka yang diperban. Tak cuma itu, boneka-boneka itu juga diobati seperti layaknya seorang manusia. Saat masuk ke toilet, Kai dikagetkan dengan penampakan ibunya. Namun lagi-lagi itu hanya ada di pikiran Kai. Kai lalu melihat ke dalam bak berendam di mana sebuah kenangan mengerikan muncul, di mana saat itu ibundanya berusaha membenamkan Kai di dalam air. Kai lalu membongkar lemari dan menemukan artikel koran pada tahun 1989. Di mana memuat berita kematian Pasutri akibat kecelakaan dan putra mereka yang dinyatakan menghilang. Kai sejenak mengenang saat-saat ia kabur dari rumah saat itu, dan entah kenapa ia lalu membakar koran tersebut.
Ketika ia sampai di satu ruangan, Kai mendengar suara telepon. Saat menjawab telepon itu, tiba-tiba sebuah bola menggelinding ke dekatnya. Kai lalu melihat ke basement dan menjatuhkan bola tadi. Di saat ia turun, tiba-tiba sebuah tangan menggenggam tangannya. Sontak saja Kai berlari keluar. Saat kembali ke dalam dengan niat membakar rumah tadi, Kai kedatangan Sarah. Saat ditanya kenapa ia begitu ketakutan, Kai mengatakan ada seseorang di basement. Sarah lalu ke basement namun ia tak menemukan siapapun. Tak lama Sarah pun mendapatkan panggilan kembali ke kantor. Sarah pun pergi sambil menyita BBM Kai. Ia mengatakan kalau sebaiknya Kai menjual rumah itu daripada membakarnya. Ja, man ska liksom inte blanda sig. Ta med mig det. Setelah Sarah pergi, Kai memutuskan menginap di hotel yang tak jauh dari rumahnya. Namun bukannya tenang, Kai malah kembali mendapatkan mimpi buruk. Merasa suntuk, Kai pun pergi ke sebuah bar. Kai kembali didatangi Sarah, di mana Sarah mengajak Kai berbincang-bincang tentang masa kecil mereka. Akan tetapi di saat Sarah menanyakan apa yang terjadi malam itu, Kai tak mau menjawab dan ia malah meninggalkan Sarah. Finns det en del som ikke liker så godt. Di kamar hotelnya, Kai melihat seseorang menyelipkan sesuatu di bawah pintu. Setelah dilihat, ternyata itu adalah sebuah foto. Orang di balik pintu itu menyebut kalau Peter dulu juga menginap di kamar tersebut. Di waktu bersamaan terdengar suara telepon berdering, tapi saat dijawab Kai hanya mendengar suara musik. Kai kembali melihat foto yang baru ia dapat, di mana rupanya itu adalah foto keluarga bocah berambut pirang. Perhatian Kai tiba-tiba saja tertuju pada bola merah yang digenggam anak tersebut. Saat Kai berniat menanyakan siapa yang memberikan foto itu, Kai malah melihat buku tamu pada tahun 1989. Di situ ia melihat kamar 212 yang ia tempati, memang ditempati Peter saat itu. Kai memutuskan pulang dan kembali ke basement untuk mencari bola merah yang ia lihat tadi. Namun sayang yang ia temukan hanyalah bola biasa. Tak lama Kai mendengar suara gaduh di lantai atas. Dengan perlahan ia pun ke atas dan melihat sepasang remaja. Dari perbincangan mereka, nampaknya mereka sedang tersesat dan berencana bermalam di sana. Gadis itu nampak memainkan boneka-boneka Martha. Ia juga terlihat memakaikan ikat rambutnya ke tangan boneka tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba pacarnya yang bernama Tian mengajaknya ke basement. Gadis yang dipanggil dengan nama Annie tadi turun ke basement dan memanggil kekasihnya. Di situ ia melihat Tian muncul lalu kemudian menghilang. Sesaat kemudian Annie dikagetkan dengan kemunculan boneka berjamper merah. Tian! Annie lalu keluar dan meminta Tian berhenti menakut-nakutinya. Akan tetapi yang datang bukanlah Tian. Annie yang ketakutan berlari dan masuk ke kolong rumah. Apesnya tiba-tiba saja ponselnya berdering dan Annie pun tertangkap. Setelah itu terlihat Kai mandi di mana nampak banyak bekas noda darah di air pemandiannya. Keesokan harinya terlihat beberapa petugas polisi menyisir hutan. Di situ si petugas yang bernama Andres menghubungi Sarah dan berkata kalau mereka menemukan tenda tak bertuan. Di tempat berbeda, Kai yang berada di dalam kamar hotel dibangunkan oleh telepon dari Sarah. Di situ Sarah pun meminta Kai pulang karena terjadi sesuatu di dekat rumahnya. Dalam perjalanan ke rumah, Kai dihentikan oleh satu petugas bernama Roy yang juga rupanya mengenal Kai.
Tapi nampaknya Roy tak begitu suka dengan kemunculan Kai di desa setelah sekian lama ia pergi. Di saat yang sama, petugas yang bernama Sven memberitahu Roy kalau Kai sepertinya habis menabrak sesuatu. Roy pun memeriksa lalu meminta Kai membuka bagasinya. Karena Kai menolak, Roy pun berniat menderek mobil si Kai. Dengan terpaksa, akhirnya Kai pun mengizinkan Roy membuka bagasinya. Namun ternyata Kai membenturkan kepala Roy ke mobil. Jeg vil bare se opp i bagasjerommet ditt, ok? Saat situasi semakin memanas, Sarah datang dan menenangkan Kai. Sarah kemudian menjelaskan kalau sepasang remaja menghilang saat mereka berkemah, dan ada seorang warga melihat pasangan itu di sekitar rumah Kai. Karena itu, Sarah ingin meminta izin untuk melakukan pencarian di rumah Kai. Gutten hadde på seg en rød hettejakke. Det var jo noen der i går kveld. Di sore harinya, Kai mendapati Andres dan Sarah sudah mulai menggeledah rumahnya. Tentu saja Kai tak bisa berkata apa melihat Sarah di situ. Namun Kai mulai kesal melihat cara Andres menggeledah. Saat hampir terjadi baku hantam, Sarah mampu membuat suasana tenang kembali. Hei, rolig. Untuk membuat Sarah percaya kalau ia tak ada hubungannya dengan menghilangnya pasangan remaja itu, Kai pun menunjukkan sebuah kamar rahasia yang berada di balik dinding. Melihat Sarah terkejut, Kai pun mulai bercerita kalau sebagian besar hidupnya berada di ruangan ini. Setiap ia membuat kesalahan, ia akan disekap dan disiksa ibunya di ruangan tersebut. Sengen. Sarah lalu bertanya apakah Kai tahu kira-kira kemana perginya dua remaja itu. Disitulah Kai pun mengaku kalau ia sempat melihat mereka di rumah ini. Tapi mereka kemudian pergi dengan seseorang yang ia yakini bernama Peter. Sammen med Peter. Peter falt i fossen for mange år siden. Sarah pun kaget mendengar Kai menyebut nama Peter, karena setaunya anak yang bernama Peter itu dikabarkan jatuh ke air terjun 19 tahun yang lalu. Kai pun mengatakan kalau ia menemukan foto Peter di hotel. Foto Peter yang sambil memegang bola berwarna merah. Kai juga mengaku melihat bola merah itu di rumahnya. Kai mencoba meyakinkan Sarah kalau Peter masih hidup. Ia menduga Peter selamat saat insiden itu terjadi. Kai lalu kembali ke jalan di mana ia melihat Peter 19 tahun yang lalu. Nampak ia mencoba mengingat-ingat kejadian malam itu. Kai kemudian teringat saat itu ia melihat Peter masuk ke dalam hutan. Namun Martha datang dan menculik Peter. Dalam perjalanan pulang, Kai melihat bola merah Peter di sampingnya. Saat ia ingin mengambilnya, Kai hampir menabrak seseorang. Kai lalu turun, namun ia tak melihat siapapun. Saat Kai masuk ke dalam mobil, ia kaget melihat Sven sudah di dalam dengan luka di tangannya. Sven pun meminta Kai mengantarkannya kembali ke kelompok. Di situ Sven nampak marah-marah karena anak-anak camping tak mempedulikan lingkungan dan membuang pecahan botol sembarangan. Karena itulah sebabnya tangannya terluka. Singkat cerita, Kai pun sampai di pos pencarian orang hilang. Saat ingin mengambil air minum, Kai melihat seorang anak laki-laki. Namun saat ia ingin melihat anak itu kembali, anak itu sudah menghilang. Di waktu yang sama, seorang pria menghampirinya dan memperlihatkan foto gadis yang bernama Annie. Saat Kai melihat foto gadis tersebut, tiba-tiba saja Kai dikagetkan dengan gonggongan anjing pelacak ke arahnya. Karena anjing itu tak mau berhenti menggonggong, Roy pun menanyakan apa yang Kai simpan di kantongnya. Kai pun mengeluarkan isi kantongnya, di mana disitulah ayah Annie kaget ketika ia melihat ikat rambut milik putrinya. Johannes. Jeg fant han i huset.
Hva da fant han i huset? Dette her er bare en stor misforståelse. Jeg har ingenting med dette. Vet hvor de er, så blir du nødt for å si det. Saat ditanya, Kai mengatakan kalau ia menemukannya di rumah. Ia juga mengaku kalau ia memang melihat Annie di rumahnya. Tapi ia tak tahu apa yang terjadi kemudian karena ia tidur di hotel. Semua mulai mencurigai Kai atas menghilangnya Annie. Kai yang merasa sebagai tertuduh menjadi marah dan menyandra si Roy. Hæ? Hvor greit, Roy? Slipp, Roy! Hold de vekke seg! Andreas kemudian datang dan mengatakan kalau ia dan Sarah sudah mengecek rumah Kai namun mereka tak menemukan apapun. Saat situasi tenang kembali, Kai pun melepaskan Roy dan meninggalkan mereka. Saat berada jauh dari para petugas, Kai melihat seseorang berjamper merah. Namun saat dipanggil, orang tersebut malah kabur. Kai masih terus mengejar sampai masuk jauh ke dalam hutan. Namun setelah Kai menemukannya, pria itu hanya diam saja. Anehnya lagi, pria itu mengikuti gerakan Kai seolah-olah ia adalah bayangan Kai. Delay! Namun tak lama pria tersebut kembali menghilang. Kai pun kembali mengejarnya hingga pengejaran itu berakhir di air terjun. Kai berdiri di tepian tebing dan entah kenapa ia merasa begitu nyaman berada di situ. Akan tetapi tiba-tiba Kai mendengar teriakan Sarah memanggilnya. Peter! Sarah mengatakan kalau Kai jatuh nasibnya akan berakhir seperti Peter. Tapi Kai mengatakan Peter mungkin masih hidup karena tak ada yang pernah melihat jasadnya. Namun Sarah yakin kalau Peter sudah lama meninggal karena sepatu Peter ditemukan di bawah sana. Sarah kemudian membawa Kai ke kantor polisi dan memperlihatkan barang bukti berupa sepasang sepatu milik Peter. Saat dilihat ternyata Kai mengenal simpul ikatan pada sepatu tersebut. Den lå i elva under. Den fant han sånn. Sekembalinya ke kamar hotel, Kai mencoba mengikat sepatunya dengan cara yang sama. Disitulah ia pun mulai teringat kalau ikatan itu adalah gaya si ibu mengikat tali sepatunya. Kai pun mulai berasumsi kalau ibunya lah yang mengikat simpul tersebut, lalu dengan sengaja melempar sepatu Peter ke air terjun agar orang-orang berpikir kalau Peter jatuh ke air terjun. Beberapa saat kemudian Andres dan juga Sven melihat mobil Kai di luar rumah. Karena penasaran apa yang dilakukan Kai di rumah tersebut malam-malam begini, mereka pun memutuskan masuk. Namun tanpa mereka sadari, pria berjamper merah nampak mengawasi mereka. Andres dan Sven mulai berpencar, namun tak lama mereka pun keluar karena tak menemukan Kai. Tapi Sven lalu kembali untuk mengambil senternya. Andres lalu menghubungi Sarah dan mengatakan kalau Kai tak ada di rumahnya. Sesaat kemudian mata Andres disilaukan oleh senter dari dalam. Dan tiba-tiba saja seseorang menusuk mata Andres, yang membuat Andres tewas seketika. Vi har sjekka huset, bilen hans står parkert ute. Sementara itu Sarah terlihat mencari Kai ke hotel. Namun di sana ia hanya melihat satu foto Peter yang sudah dirusak. Sarah juga tak melihat bola merah yang Kai ceritakan. Sementara itu ternyata Kai sudah ada di rumah. Terlihat ia begitu kelelahan dengan pakaian yang juga penuh noda darah. Kai terus memanggil-manggil nama Peter, namun ia tak mendapatkan jawaban. Peter. Saat ia duduk, ia membuka tirai kamar mandi, di mana terlihat jasad Annie dan juga kekasihnya. Namun anehnya wajah Kai nampak tak terkejut sama sekali. Tiba-tiba Kai mendengar suara musik dari atas. Berpikir Peter ada di atas, ia pun meninggalkan basement. Saat Kai melihat ke dalam mobil, ia dikagetkan dengan penampakan sosok Peter.
Kai pun mencoba membuka mobil secara paksa yang membuat alarm mobilnya berbunyi. Tak lama kemudian Sarah tiba di rumah. Tentu saja ia kaget melihat Kai di situ dengan noda darah di bajunya. Kai lalu mengatakan kalau tak seharusnya mereka kemari karena Peter ada di sini. Kembali hal itu membuat Sarah terkejut. De skulle aldri ha kommet inn i huset. Tror vi drar nå. For dere er fri nå. Er der ute? Kai lalu membawa Sarah ke toilet di mana mata Sarah langsung berkaca-kaca setelah melihat jasad Annie dan pacarnya. Kai mengatakan kalau Peter yang melakukannya. Saat Sarah berniat menghubungi kantor pusat, Kai meminta Sarah tak melakukannya. Kai berkata kalau ia mampu mengatasi Peter seorang diri dan ia tak butuh bantuan dari siapapun. På den måten der. Okay. Sarah yang mulai mengerti kondisi Kai mencoba menuruti keinginannya. Di saat Kai lengah, Sarah memukul kepala Kai. Kai tersadar berada di dalam ruangan rahasia yang pernah ia tunjukkan pada Sarah kapan hari. Setelah memanggil-manggil Sarah tak ada jawaban, Kai pun teringat akan sesuatu. Kai lalu membongkar lantai di mana rupanya ia menyembunyikan sebuah obeng. Obeng itu kemudian ia gunakan untuk menghancurkan dinding. Dengan usaha keras, Kai pun akhirnya berhasil kabur lewat lubang tersebut. Tak lama berselang, Sarah datang bersama tim yang lain. Tentu ia kaget mendapati Kai sudah tak ada di tempatnya. Saat Kai sudah tak mampu lagi berlari, kembali ia melihat Peter. Karena Peter menghindar, Kai pun berusaha mengikutinya. Di waktu bersamaan, Roy juga terlihat mulai melakukan pengejaran ke dalam hutan. Peter! Peter! Roy yang berada tak jauh dari sana tentu mendengar teriakan Kai memanggil Peter. Saat melihat posisi Kai, Roy pun mulai membidikkan senapannya. Namun sayang tembakan Roy meleset. Sementara itu Sarah yang juga berada tak jauh dari sana ikutan berlindung untuk menghindari peluru nyasar dari Roy. Sadar kalau ia diburu, Kai pun mencari tempat berlindung. Beberapa kali Roy melepaskan tembakan namun tak ada satupun yang mengenai Kai. Hingga di satu momen tiba-tiba saja Roy ditusuk oleh seseorang. Tentu saja hal itu membuat Roy langsung tewas. Keesokan paginya, Kai terlihat duduk di dekat Roy sambil memegang senapan Roy. Tiba-tiba ia kembali dibuat kaget oleh kemunculan Peter. Kai lalu menghampiri Peter dan anehnya kali ini Peter tak menghindar lagi. Kai lalu membuka hood Peter dan terlihatlah wajah Peter yang penuh bekas luka. Di waktu yang sama terdengar suara gonggongan anjing pelacak yang membuat Peter sangat marah. Kai berkata kalau Peter tak perlu takut karena ia ada bersamanya. Kai juga berkata kalau lebih baik Peter bersembunyi. Peter dan Kai lalu berlari ke tebing, di mana setelah lama mereka menatap ke bawah, kembali suara gonggongan anjing pelacak mengagetkan Peter. Disitulah Kai berusaha menenangkan Peter dan memintanya segera pergi. Peter yang sadar pun lalu meninggalkan Kai. Tak lama kemudian Sarah dan pasukan gabungan pun tiba di tempat Kai. Tentu saja Kai tak bisa berbuat apa selain menyerah. Setelah itu kita pun diperlihatkan di layar kamera pengawas kabin. Terlihat Kai menjadi sosok berjamper merah.
Dan film pun selesai. Jadi sebetulnya Kai adalah sosok Peter itu sendiri. Perlakuan mengerikan yang ia dapat dari ibunya yang sepertinya mengalami gangguan jiwa membuat Kai tumbuh menjadi pria yang memiliki dua kepribadian. Masih menjadi misteri kemana sebetulnya Peter atau anak yang ditinggal mati ayah ibunya dalam kecelakaan tersebut. Tapi dari penemuan dua sepatu yang ditemukan petugas 19 tahun silam, besar kemungkinan Peter memanglah sudah meninggal. Dan kemungkinan juga ia diculik oleh Martha yang memang sangat menyukai anak laki-laki. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.